Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan atas kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami lewat firman yang akan kami dengar. Urapilah setiap kami. Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Hidup melakukan
apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang hari hidup kami. Kuduskan setiap kami ya Allah, ampuni kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, supaya saat ini oleh pengampunan Bapa, kami ada dalam keadaan berkenan dan dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang percaya atau orang Kristen atau orang-orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, mereka akan berpikir, mereka akan merasa bahwa masuk surga itu mudah, masuk surga itu gampang. Atau dengan kata lain, mereka semua memiliki pemikiran yang sama, yaitu asal sudah percaya kepada Yesus, sudah pasti akan masuk surga. Apalagi mereka merasa sudah rajin ke gereja setiap hari Minggu. Lalu selama ini mereka juga menerima pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa asal percaya saja kepada Yesus, maka nanti setelah mati pasti akan diterima di dalam kerajaan surga. Saudaraku, kenapa demikian? Karena mereka berpikir Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala pelanggaran salah dan dosa mereka. Itu sudah cukup. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kekristenan itu semurah itu, saudaraku? Saudara perhatikan baik. Kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Saudaraku, saya ulang sekali lagi, kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius selama masih ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai percaya kita kepada Yesus menjadi sia-sia hanya karena pemahaman kita yang salah tentang jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, saya ulang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, hal penting yang harus kita garis bawahi adalah kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen, ya, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi di sini kita perlu merespon pengorbanan Kristus. Kita perlu merespon kasih karunia Allah itu, ya. Dan respon kita terhadap kasih karunia Allah itu hanya ada satu cara. Kita harus percaya kepada Yesus. Nah, selanjutnya ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka percaya kita juga harus ditunjukkan lewat perbuatan. Apa itu? Kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Saya ulang sekali lagi, hidup sama seperti Kristus telah hidup itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Artinya, kalau kita menolak hidup seperti Kristus telah hidup, berarti kita menolak keselamatan di dalam Yesus. Kita menolak kasih karunia Allah. Nah, saudaraku, disinilah seharusnya kita sudah mendapatkan sebuah gambaran besar yang begitu jelas tentang keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kita sadar saat ini bahwa ternyata masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu tidak gampang seperti yang kita pikirkan selama ini. Kenapa tidak mudah? Karena ada harga yang harus kita bayar.
Harganya itu adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, kita harus ingat firman Tuhan itu adalah perintah Allah yang tidak boleh ditolak oleh siapapun. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Yesus, maka kita harus wajib menuruti apa yang telah menjadi perintah Allah. Kalau kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 4, firman Tuhan berkata, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, perhatikan firman Tuhan ini dimulai dengan kalimat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Jadi sekalipun kita mengaku mengenal Yesus, tetapi ketika kita tidak menuruti perintah Allah, seperti yang firman Tuhan katakan, maka sesungguhnya hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Yesus. Sebab kalau kita benar-benar mengenal Yesus, maka kita harus hidup menuruti perintah Allah. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak menuruti perintahnya, maka kita adalah pendusta. Dan di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Saudara perhatikan itu? Ini artinya kita juga harus sadar bahwa seorang pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya ulang sekali lagi, seorang pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudaraku, ini bukan berarti saya sedang menakut-nakuti saudara. Sama sekali tidak. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Seorang pendusta tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Perhatikan itu. Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan katakan begini, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan perhatikan ini, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perhatikan itu. Jadi saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi kita harus memeriksa diri. Kalau kita menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh firman Tuhan ini, maka tempat kita bukan di dalam kerajaan surga. Tempat kita itu di dalam api neraka. Perhatikan itu saudaraku. Ini yang sering kali saya katakan. Ini suatu kengerian yang sangat luar biasa. Saudara, sampai di sini seharusnya kita sadar dan kita gentar bahwa masuk surga itu ternyata tidak mudah, tidak gampang, tidak seperti yang diajarkan selama ini. Ini kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Saudara perhatikan, 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi, kalau kita menuruti firman Tuhan, baru kita dipandang sebagai orang yang sempurna. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan, kita harus sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ya, itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa sempurna? Saudaraku, tidak ada cara lain. Untuk menjadi sempurna itu hanya ada satu cara. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagaimana Kristus hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga,
maka kita juga yang mengaku percaya kepada Yesus harus hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Barulah kehidupan kita bisa dipandang sempurna. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku, ini satu-satunya jaminan masuk sorga. Saya ulang lagi, ini satu-satunya jaminan masuk sorga. Sekarang kita bisa mengerti, ternyata masuk sorga itu tidak mudah, tidak gampang. Satu-satunya jaminan masuk sorga itu adalah kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kita bisa dipandang sebagai orang yang sempurna. Dengar baik, hanya orang yang ditemukan sempurna sama seperti Allah Bapa di sorga yang sempurna yang akan diterima di dalam kerajaan sorga, yang akan diakui sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga. Jadi sekarang kita bisa mengerti, untuk masuk sorga itu harus berjuang, perlu perjuangan di sepanjang umur hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mata hati rohani kami dicelihkan. Kami harus melihat bahwa kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga, supaya kami mau berjuang di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami boleh dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.